Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Ibion TV, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat nih pemirsa. Dan tentunya spesial banget nih pemirsa, balik lagi di Research and Dedication. Tentunya di sini kita akan mengetahui mengenai penelitian dan juga pengabdian nih yang dilakukan oleh seluruh dosen yang ada di Universitas Upuji Indonesia. Dan tentunya kali ini spesial banget nih pemirsa, karena kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan membagikan cerita mengenai penelitian dan juga pengabdiannya. Ya pemirsa, siapa lagi kalau bukan Ibu Finaul Asyura SKM MKM. Nah, sebelumnya langsung aja nih pemirsa kita sapa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya ya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Bu, sebelumnya mungkin bisa kita kenalan dulu kali ya dengan pemirsa di rumah. Silakan Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Finaul Asyura. Saya lulusan dari Universitas Ubudiah Indonesia, S1-nya di sini, dan S2-nya saya lulusan dari Universitas Muhammadiyah Aceh. Saya dosen di ilmu kesehatan, prodi kesehatan masyarakat. Wah, luar biasa ya Bu. Jadi memang ngajarnya sesuai nih sama latar belakang pendidikan ya. Berarti ini langsung setelah selesai dari Universitas Ubudiah Indonesia juga mengabdi di sini ya Ibu ya? Iya. Iya. Ibu kira-kira sudah berapa lama nih bekerja sebagai seorang dosen? Udah setahun lebih. Ada nggak sih Bu kira-kira ini yang apa? Kenapa nih menjadi seorang dosen gitu? Karena itu salah satu cita-cita saya juga dari dulu. Saya ingin jadi dosen. Wah, luar biasa ya, memang cita-cita yang sangat mulia ya. Nggak cuman belajar mengenai ilmu kesehatan, tapi juga ingin membagikan ilmu yang sudah dipelajari. Luar biasa Ibu Vina. Ini saya panggilnya benar ya Bu Vina ya? Iya Ibu, langsung aja kali ya kita akan membahas mengenai penelitian yang sudah Bu Vina lakukan nih. Dan pemirsa, kali ini mungkin nih buat pemirsa semua yang penasaran ya, tentunya jangan kemana-mana. Di sini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pengetahuan kejadian diare ya Bu ya. Ya, kira-kira kenapa nih Bu, Ibu mengambil judul ini sebagai penelitian? Karena penyakit diare ini salah satu penyakit yang paling banyak, yang paling rentan terjadi pada anak-anak dan yang paling banyak terdapat di Indonesia juga. Gitu. Iya Ibu ya, apalagi kalau untuk anak kecil ya pasti rentan sekali dengan diare gitu ya. Salah makan sedikit ataupun kurang menjaga kebersihan pastinya langsung nih mencret gitu ya kalau bahasa awamnya ya. Dan mungkin kira-kira apa nih Bu penyebab dari diare itu sendiri? Penyebab diare itu ada dua. Pertama infeksi. Infeksi itu seperti bakteri, virus gitu kan. Yang kedua ada gangguan pada saluran pencernaan, makanan basi atau beracun dan terhadap alergi gitu. Oh iya, dan mungkin kalau kita nih sering biasanya kalau habis makan pedas ya Bu ya, itu juga diare juga. Berarti memang karena itu alergi dari usus kita ya, untuk tidak sanggup ya menerima makanan-makanan pedas. Karena alergi itu juga 50%-nya bisa juga dari genetik, bisa juga dari makanan gitu. Kalau 50%-nya bisa jadi dari orang tuanya, dan 30%-nya dari makanan. Iya, pantesan tuh kadang ada orang yang makan pedas tuh kayak aman-aman aja ya Bu ya. Mungkin karena emang dari genetiknya tuh nggak apa-apa makan pedas ya. Jadi justru ada orang juga yang baru pedas sedikit tapi udah kayak nggak enak perutnya gitu. Dan mungkin di sini pemirsa itu harus dipelajari sih, harus dipahami diri sendiri ya. Kadang memang kalau untuk makan pedas bahkan terasa enak nih di mulut, tapi nanti di pencernaan tuh terasa nggak enak gitu ya. Nah kira-kira tadi ada menyebutkan mengenai ada bakteri ya Bu ya. Nah kira-kira bakteri yang biasa membuat atau menyebabkan diare ini adanya di mana sih Bu? Ada di makanan, misalnya kan dilalat nempel di makanan itu akan menyebabkan bakteri. Yang kita makan itu akan menyebabkan bakteri kotoran, itulah yang menyebabkan kejadiannya diare. Oh iya, pantesan tuh kalau untuk masalah penyakit diare itu yang harus terutama yang paling harus dijaga itu adalah kebersihan ya Bu ya? Kebersihan, kayak anak-anak sekarang jajannya di luar tanpa cuci tangan langsung dia makan, apalagi anak-anak SD sekarang tanpa cuci tangan tapi dia langsung makan dengan kuku-kukunya tanpa memotong kuku, ada kuku-kukunya yang masih jorok masih gitu. jorok ya, apalagi tuh habis pegang apa aja, main bola atau segala macam, ada makanan langsung makan gitu ya. Makanan mentah, minuman air mentah kayak gitu, kotor-kotoran kayak gitu. Masih ada bakteri-bakterinya di minuman yang bisa jadi di makanan.
Ya, apalagi kalau untuk anak-anak pastinya kan nggak semua orang tua ya bisa mengawasi aktivitas anak-anak di luar rumah. Dan ini mungkin buat pemirsa nih yang punya anak-anak kecil ya, apalagi anak usia SD di mana masih aktif gitu ya bermain, bisa langsung diawasi nih apa saja yang dikonsumsinya. Nah, kira-kira untuk penanganan diare ini sendiri nih Bu, itu apa nih langkah utama ataupun langkah jitu yang pertama harus dilakukan bagi orang tua? Menjaga kesehatan. Kalau di rumah tolong sampahnya dibuang setiap hari, jangan sampahnya berserakan. Kalau kalau diarenya belum sembuh selama 3 hari atau udah lebih dari 3 hari, lebih bagus si anaknya lebih bagus dibawa ke rumah sakit terdekat atau puskesmas. Nanti bisa dokter yang tanganinya. Bisa dikasih dengan obat dehidralit atau pedialit kayak gitu. Iya ya, karena memang kalau untuk diare itu kayak kasihan gitu ya, kayak kehabisan cairan juga ya, nggak bisa beraktivitas dengan normal, bolak-balik ke toilet gitu, itu pasti hal yang sangat mengganggu sekali. Kira-kira kalau untuk ada nggak sih obat-obatan herbal gitu yang dianjurkan untuk, mungkin ada juga ya sebagian orang itu kayak takut gitu minum obat, ada nggak sih obat herbal diare? Karena kalau kita orang awam pasti tahunya tuh kayak, kalau dulu saya dengar ya dari nenek-nenek saya dulu dibilangnya daun delima itu diperas diminum, itu obat yang herbal. iya ya, kayak itu kan pahit ya pasti ya Bu ya? Pahit untuk berhentinya diare gitu. Iya, pastinya kalau untuk obat diare itu selalu pahit ya yang kita ketahui ya. Salah satunya kayak Oralit itu obat diare nggak sih? Iya, Oralit, Pedialit itu obat diare. Obat diare ya, jadi mungkin Imodium dia, kayak Nediatab itu obat diare juga. iya. Obat biar nggak dehidrasi kan. Biar nggak Kalau Oralit dia biar nggak dehidrasi aja obatnya. Tapi kalau Imodium kayak Nediatab gitu. Banyak sih obat yang lain. Ya, pasti banyak pilihannya ya. Dan mungkin buat pemirsa yang mungkin males nih ke apotik, pengen lagi diare, kemudian urgent, apotik jauh, rumah sakit jauh, mungkin bisa tadi mencoba resep herbal tadi ya, menggunakan daun delima, dan juga mungkin kita pernah dengar mengenai teh kelat ya nggak sih? Teh kelat ya, teh yang pekat gitu untuk menghilangkan buah pala bisa juga. Buah pala. Berarti banyak sekali pengobatan dari herbal. Dari herbal ya, yang pastinya tanpa efek samping gitu ya. Nah, tadi mengenai faktor yang berhubungan dengan pengetahuan kejadian diare. Ini apa aja sih Bu yang memang harus diketahui oleh setiap orang terkait dari penyakit diare ini? Tadi kita sudah membahas mengenai penyebabnya, kemudian langkah utamanya. Lain apa nih yang memang masih banyak nih mungkin para pemirsa ataupun masyarakat yang belum tahu terkait diare gitu? Tanda gejalanya atau gimana ya mungkin gitu ya. Apalagi gejalanya ya gitu. Mungkin kalau diare dia bisa BAB-nya dalam sehari dia bisa 3 kali. 3 kali ya. 3 kali dengan BAB-nya dengan cair gitu. Si anaknya ataupun kita gelisah, badannya lemah, dia tidak mau lemah lah, tidak mau bekerja kayak gitu, muntah gitu, nafsu makannya juga kurang. Iya ya, pastinya kalau untuk banyak bahkan anak-anak muda nih ya pengen diare gitu untuk jadi lebih kurus gitu, itu beneran nggak sih Bu? Itu memang agak lucu ya, tapi memang tapi lebih bagus tidak kan, karena ini dehidrasi, badan kita dehidrasi, karena lama-lama nanti cairan di dalam tubuh kita tidak ada lagi gitu. Ya pastinya sangat berbahaya ya Bu ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengar nih apa aja penyebab dan juga gejala, dan terutama langkah utama nih yang harus dilakukan apabila terjadinya diare. Nah pemirsa, sebelumnya kami masih akan kembali membahas tentang penelitian dan juga pengabdian dari Ibu Finaul Asyura. Dan tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.